Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang materi sistem dokumentasi pelayanan rawat inap. Pengertian, dokumentasi pada layanan rawat inap, setiap klien yang datang ke tempat layanan kesehatan dan dianjurkan menginap untuk mendapatkan layanan lanjutan disebut dengan klien rawat inap. Layanan yang diterima dan didokumentasi yang dilakukan pastinya berbeda karena ada keberadaan klien di tempat layanan. Selanjutnya, ketentuan umum penerimaan klien rawat inap. Yang pertama, semua klien yang menderita segala macam penyakit diterima di sentral opname pada waktu yang ditentukan, kecuali kasus darurat. Ini dilakukan untuk memudahkan terpusatnya administrasi dan memudahkan dalam pengkoordinasinya. Yang kedua, diagnosis medik harus tercantum dalam surat permintaan dirawat. Setiap klien dirawat inap atau ranap harus memiliki indikasi karena klien dirawat ini untuk mencegah terjadinya persepsi yang tidak pas. Yang ketiga, sedapat mungkin menyertakan tanda tangan persetujuan untuk tindakan sebagai tanggung jawab gugat jikalau ada sesuatu kegiatan yang tidak diinginkan. Klien dapat diterima untuk menjalani rawat inap apabila ada rekomendasi dokter atau dikirim oleh dektor poli, klinik atau unit gawat darurat sesuai dengan tingkatan layanan kesehatan. Selanjutnya, prosedur penerimaan klien rawat inap. Yang pertama, klien tidak mendesak. Penundaan layanan pada klien ini tidak akan menambah gawat penyakitnya. Yang kedua, klien mendesak atau urgen, tetapi tidak darurat. Layanan pada klien ini bisa dimasukkan dalam daftar tunggu. Yang ketiga, klien gawat darurat harus diprioritaskan atau langsung mendapatkan layanan agar nyawanya dapat diselamatkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Prosedur penerimaan klien. 1. Klien tidak mendesak atau klien urgen tapi tidak darurat. A. Klien sudah memenuhi syarat atau peraturan untuk dirawat. B. Setiap saat klien atau keluarganya dapat menanyakan pada sentral opname apakah ruangan yang diperlukan sudah tersedia. C. Apabila ruangan sudah tersedia, maka klien bisa segera mendaftar di tempat penerimaan klien rawat inap. D. Apabila ruangan sudah tersedia, maka klien bisa segera mendaftar di tempat penerimaan klien rawat inap. D. Pada saat mendaftar, klien akan mendapat penjelasan mengenai kapan dapat masuk ruangan, bagaimana cara pembayaran serta tarifnya dan peraturan klien rawat inap. E. Petugas TPPRI akan membuatkan kartu identitas klien dirawat. Kartu identitas klien dirawat minimal berisi nama lengkap klien, jenis kelamin klien, nomor rekam medis, nama ruangan dan kelas, diagnosis awal atau diagnosis kerja, serta nama dokter yang mengirim dan merawat. Next. F. Apabila klien pernah berobat ke poliklinik pernah dirawat, maka TPPRI akan menghubungi bagian rekam medik untuk meminta nomor catatan medis. G. Petugas TPPRI juga akan segera menghubungi petugas keuangan untuk menyelesaikan pembayaran uang muka. H. Apabila pembayaran uang muka telah selesai, maka pasien diantar ke ruang petugas. Selanjutnya akan dilanjut. Dua, klien gawat darurat. A. Klien yang sudah menjalani pemeriksaan dan membawa surat pengantar untuk dirawat dapat langsung dibawa ke ruangan perawatan atau ke ruang penampungan sementara. B. Jika pasien sudah sadar dan dapat diwawancarai,
petugas sentral opnam mendatangi klien atau keluarganya untuk mendapatkan identitas lengkapnya. C. Central opnam mengecek data identitas ke bagian rekam medik untuk mengetahui klien pernah dirawat atau berobat ke rumah sakit. D. Bagi klien yang pernah berobat atau dirawat, maka rekam mediknya segera dikirim ke ruangan perawatan yang bersangkutan dan tetap memakai nomor yang telah dimilikinya. E. Bagi klien yang belum pernah dirawat atau berobat ke rumah sakit, maka diberikan nomor rekam medik. F. Petugas sentral opnam harus selalu memberitahukan ruangan penampungan sementara mengenai situasi tempat tidur di ruangan penampungan sementara, menganalisis situasi tempat tidur di ruangan perawatan. Next. Klien rawat inap atau ranap adalah sebagai berikut. Yang pertama, petugas yang kompeten. Ini syarat mutlak dari layanan yang paripurna adalah petugas yang kompeten yang bisa bekerja sesuai kewenangannya. Kemudian ada B, cara penerimaan klien yang tegas dan jelas atau clear cut, sehingga tidak terjadi keraguan dalam memberikan layanan berikutnya. Yang C, ruang kerjanya yang menyenangkan dan lokasi penerimaan klien yang tepat. Ruang kerja dan suasana yang menyenangkan akan menimbulkan energi positif bagi tenaga kerja atau bidan, sehingga layanan yang diberikan akan menyenangkan. Suasana yang menyenangkan juga akan membuat klien rileks, sehingga tidak menambah stresor dan kemungkinan klien menerima layanan dengan optimum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Aturan penerimaan dan indikator pelayanan klien rawat inap. Yang pertama, bagian penerimaan klien bertanggung jawab sepenuhnya mengenai pencatatan seluruh informasi yang berkenaan dengan diterimanya seorang klien di rumah sakit. Yang kedua, bagian penerimaan klien harus segera memberitahukan bagian Aturan penerimaan dan indikator pelayanan klien rawat inap. 1. Bagaimana penerimaan klien bertanggung jawab sepenuhnya mengenai pencatatan seluruh informasi yang berkenaan dengan diterimanya seorang klien di rumah sakit. 2. Bagian penerimaan klien harus segera memberitahukan bagian-bagian lain, terutama bagian yang berkepentingan langsung. 3. Semua bagian harus memberitahukan bagian penerimaan klien apabila klien diizinkan meninggalkan rumah sakit. 4. Membuat catatan yang lengkap tentang jumlah tempat tidur yang terpakai dan yang tersedia di seluruh rumah sakit. 5. Rekam medik yang lengkap, terbaca, dan seragam harus disimpan oleh setiap bagian selama pasien dirawat. 6. Instruksi yang jelas harus diketahui oleh setiap petugas yang bekerja dalam proses penerimaan dan pemulangan pasien. Indikator pelayanan rawat inap atau ranap di sebuah rumah sakit. 1. BOR, bed content rate atau rata-rata penggunaan tempat tidur. Perhitungannya dalam persen. Loss, long of stay, adalah kesatuan dalam hari. TOI, yaitu turnover interval, yaitu selisih antara tanggal dengan tanggal berikutnya. BTO, bed turnover, yaitu tempat tidur dalam setahun mengalami berapa kali ganti klien. GDR atau gross death rate. Dan NDR, net death rate, yaitu kematian yang ada dalam 48 jam atau lebih. Baik, tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.